Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luciana Angelika Bella dari kelas MB4704. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 1 dan juga nomor 3. Oke, jadi kita langsung ke soal pertama. Untuk soal pertama itu, PT PKRS membutuhkan dana sebesar 8 juta dengan alternatif pendanaan sebagai berikut. Untuk alternatifnya itu ada alternatif A dan alternatif B. Untuk alternatif A, seluruh pendanaan itu sebesar 8 juta dolar berasal dari penerbitan saham biasa dengan harga $20 per lembar saham. Untuk alternatif B, itu menerbitkan obligasi untuk dana sebesar 6 juta dolar dengan suku bunga 12% dan menerbitkan saham biasa dengan harga $20 per lembar saham untuk memperoleh dana sebesar 2 juta dolar. Lalu untuk yang ditanyakan itu kita harus menentukan titik indiferen sama buat grafik EBIT EPS-nya. Oke, jadi yang pertama itu yang diketahui itu ada kebutuhan dananya sebesar 8 juta, kemudian ada teksnya sebesar 30% atau 0,3. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke alternatif A. Untuk alternatif A ini, saham biasanya itu sebesar $20 per lembar. Kemudian untuk alternatif B, obligasinya sebesar 6 juta dolar. Kemudian ada interestnya sebesar 12% dan juga ada saham biasanya sebesar 2 juta dolar. Lalu kita lanjut masuk ke mencari alternatif jumlah saham barunya. Untuk alternatif A, jumlah saham baru itu kita caranya dengan membagi saham biasanya. Untuk alternatif A itu kan 8 juta dibagi harga per lembar sahamnya itu $20, hasilnya 400.000. Lalu untuk alternatif B, untuk cara sama kayak cari yang alternatif A, ini 2 juta dibagi 20, 100.000. Selanjutnya kita hitung juga obligasinya, karena di alternatif ini ada obligasinya, itu 6 juta dikalikan dengan 12%, hasilnya 720. Selanjutnya kita akan cari EBIT-nya dengan rumusnya EBIT dikurangi interest dikali 1 dikurangin teksnya dibagi dengan NS. Untuk yang sebelahnya juga sama, kita nyari perbandingannya. Bagi NS dulu. Nah, abis itu kita tinggal masukin angka-angkanya aja. Ini kita EBIT-nya kita misalin pakai X karena ini belum ada, karena kita mau nyari ini ya. 0 karena interestnya nggak ada, 1 dikurangin teksnya tadi 0,3 dibagi NS nya. Untuk alternatif A itu 400.000. Ini kita X juga, interestnya tadi kita cari sebesar 720.000, kita masukin dikurangin 1 dikurang 0,3. Ini nggak dikurang, itu kita bagi dengan 100.000. Selanjutnya kita hitung di sini jadi 0,7x per 400.000. Ini tulis ulang lagi 120.000
Ini 0,7 juga. Selanjutnya kita 0,7x 400.000. Untuk ini kita dikaliin silang ke sini. Jadinya 0,7x dikurang 504.000 dibagi 1. Oh iya, untuk ininya, ini kita baru coret biar makin nyambung, jadi 4 4. Lalu kita kali silang, ini kali ini. Sini 0,7x sama dengan 0,8x dikurangi 2.016.000. Lalu kita pilih luas, ini pilih sini jadi 0,7. 0,7x dikurangi 2,8x minus 2 15.000. Jadi ini minus 2,1, ini minus 2.016.000. Ini minus kita coret hasil, jadi ini juga luas jadi 2.016.000. Kita bagi sama 2,1, hasilnya 960.000. Oke, selanjutnya kita cari RS nya. Untuk cari RS nya itu ada rumusnya EAT dikurangin NS. Untuk nyari EAT sendiri itu rumusnya ada debit dikurangin interest dikurangin tax. Kita cari untuk yang alternatif. Ayo baca ya. Untuk yang A, ini 960.000 dikali 30%, 972.000. Kita bagi sama 400. Ini nanti hasilnya 1,68. Untuk alternatif B itu tinggal kita sudah jangkanya 960.000 dikurang 720 dikurang 30%, hasilnya 168.000 dibagi sama 100.000 dengan 1,68 juga. Oke, lalu habis itu kita bikin grafiknya. Ini ada grafiknya, bisa lihat sendiri. Untuk titik tapping itu di sebelah sini, kemudian untuk stoknya juga sebelah sini. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya kita bakal ngerjain soal nomor 3. Oke, yang pertama ini diketahui harganya itu 75.000. 75 dolar maksudnya. Kemudian untuk N itu 3 tahun. Untuk interestnya itu 10% dan untuk taxnya itu 35%. Untuk salvage value-nya itu kita 0. Oke, selanjutnya kita nyari lawan rumusnya itu PNT. Kemudian 1 dikurang 1 ditambah 0 kali 0,1 pangkat minus 3 dibagi dengan 0,1. Kita masukin angkanya 75.000. Karena PMT nggak diketahui, kita tulis ulang. Kemudian dari hasil perhitungan ini hasilnya itu sebesar 4868. Kemudian tulis lagi, kita pindahkan ini 2000 4868. Lalu untuk MT-nya berarti sebesar 75.000 itu di 75.000 dibagi dengan 2486,8. Hasilnya itu 30.000. 59,08. Oke, lanjut ke tabelnya. Yang pertama ini kita one payment-nya kalau udah diketahui ini sebesar ini untuk tahun ke-0 kita strip. Ini juga ini untuk remaining balance-nya 75.000. Ini kita tulis ulang lagi aja. Oke, selanjutnya untuk nyari interestnya itu yang 75.000-nya ini kita kalikan interestnya 10%, jadi di sini hasilnya 7.500. Kemudian yang bawahnya juga sama, ini hasilnya
5.749. Kemudian 2.741.559 titik ya. Kemudian untuk cari prinsipal IP-nya itu dengan cara ini dikurangin ini, hasilnya 6592408. Lalu sama juga ke bawah, kita hitungnya sama caranya begitu. Ini untuk remaining, jadi kita untuk cari remaining balance yang di ini caranya itu ini dikurang ini, hasilnya 50.000. Kemudian ini dimasukin ke sini, terus kita cari ininya, terus cari ini juga. Ini nggak ada. Oke, selanjutnya ini kita sebelum ke tabel berikutnya, kita itu harus cari depresiasinya. Nah, untuk depresiasinya itu, cara cari depresiasi ini 75.000 dibagi sama tahunnya 3, jadi hasilnya 25.000. Kemudian kita juga cari after tax cost of debt-nya dulu dengan rumusnya itu dikurang 1 berarti 10% kurang 1 dikurang 35%, hasilnya itu 0,065 atau 6,5%. Oke, untuk tabel yang ini sama ini tuh kita tinggal copy dari yang atas aja. Oke, kita juga masukin depresiasinya, depresiasi yang udah tadi kita cari. Oke, selanjutnya ke tax of shield. Nah, untuk nyari ini tuh rumusnya itu 7.500 ditambah 2.500 25.000, habis itu dikaliin sama si taxnya yaitu 35%. Jadi yang ini hasilnya itu 11.375. Kemudian yang sama, yang bawahnya juga sama, kita hitung juga kayak gitu caranya. Hasilnya nanti ada 8. Oke, selanjutnya kita cari cost after tax-nya. Untuk nyari itu rumusnya itu loan payment dikurangin tax of shield. Nah, itu berarti ini hasilnya ya, berarti ini dikurangin ini, itu hasilnya. Oke, selanjutnya itu kita menghitung cost after tax-nya. Untuk nyari cost after tax itu rumusnya itu loan payment dikurangin tax of shield-nya. Nah, ini untuk hasilnya itu yang pertama di tahun pertama itu 18.784,2408. Kemudian untuk tahun keduanya itu sebesar 19.577,3142. Kemudian untuk tahun ketiganya itu sebesar 20.499,695. Kemudian kita cari PVIF. Untuk cari PVIF nya itu rumusnya itu ada PVIF itu sama dengan 1/1 tambah intervalis pangkat N. Nah, setelah menghitung ini, masukin rumus ini itu kita menemukan PVIF di tahun pertama itu ada sebesar 0,9397, untuk tahun kedua 0,8816, untuk tahun ketiga itu 0,8278. Nah, selanjutnya untuk PV of cost itu caranya cost after tax dikali sama ini. Jadi hasilnya itu untuk yang tahun pertama itu sebesar 17.151,551. Untuk tahun kedua itu 17.259,3602. Lalu untuk tahun ketiganya itu sebesar 16.928,2575. Nah, ini kita tambahin dulu, hasilnya itu jadi 51.839,1688. Oke. Selanjutnya kita ke leasing payment. Dari soal ini sebesar 27.000.
kita masukin dulu untuk kesininya, masukin 27.000 dulu. Oke. Kemudian untuk tax shield itu caranya mencarinya itu 27.000 dikali dengan taxnya yang 35%, jadi itu hasilnya sebesar 9.450. Kemudian untuk after taxnya itu 27.000 dikurangin sama tax shield, jadi hasilnya itu 17.550. Nah kemudian untuk PVIFA itu total penjumlahan PVIFA dari ini tuh jumlahnya sebesar 2.641. Kita masukin ke sini juga. Oke, kemudian yang terakhir itu ada PP of cost. Nah, untuk menjadi PP of cost itu caranya itu kalau after tax dikali sama PVIFA. Nah, itu hasilnya jadi 46.491,705. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu alternatif gimana kita bikin sih, jadi alternatif pembiayaan terbaik itu adalah leasing atau part leasing, karena dia itu punya nilai total PV-nya sebesar 46.491,05 yang dimana itu lebih kecil dari loan payment. Oke, sementara untuk selisih antara loan sama leasing itu sebesar 5.347,4638 dolar. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih.